Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin membahas, ini udah jam 11 malam, udah 2 jam harusnya saya udah tidur jam 9. Saya mau bicara ijazah Jokowi, siapa yang bertanggung jawab ya terhadap persoalan ijazah ini. Sebenarnya nggak terlalu penting sebenarnya ya. Yang penting itu siapa yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan-pembunuhan di era rejim Jokowi. Manusia dibunuh itu banyak loh di era Jokowi itu. Menurut Kontras ada 46 orang yang dibunuh unlawful killing ya, yang dibunuh tanpa proses hukum. Terus ada 6 orang dibunuh di kilometer 60, di kilometer 50. Siapa yang bertanggung jawab di akhirat terhadap pembunuhan itu? Di dalam Islam menumpahkan darah itu dosa besar. Dan ciri dari rejim Jokowi adalah banyaknya orang yang dibunuh oleh negara. 1, 2, banyaknya korupsi. Menurut Kontras ada 46 orang yang mati tanpa proses pengadilan, tanpa proses hukum, tanpa ada kesalahan yang mereka berbuat, dibunuh begitu saja. Menurut Kontras. Menurut ICW, zaman Jokowi itu korupsi 3 kali lipat. Dari 2019 datanya 271 kasus, dan ICW mengeluarkan data Indonesia Corruption Watch itu bulan Desember 2023 ada 791 kasus kalau nggak salah, 3 kali lipat ya, 790 sekian ya. Jadi korupsi nggak diberantas tuh. Jadi cirinya banyak orang dihilangkan nyawanya, banyak orang dia dibunuh, banyak korupsi ya, kemudian banyak orang dipenjara gara-gara mengkritik kebijakan pemerintah ya, demo cipta kerja. Siapa yang bertanggung jawab terhadap di akhirat nanti terhadap orang yang mati dibunuh oleh aparat negara? Tentu yang membunuh itu, tapi apakah yang menyuruh itu juga bertanggung jawab ya? Siapa yang menyuruh membunuh 6 orang itu? Siapa yang melakukan pengejaran? Yang nyuruh siapa? Tentu atasannya pakai surat tugas ya, di kilometer 50. Siapa yang melepaskan 19 peluru dan kemudian tembus ke kepala, ke badan dari 6 anak muda dari Front Pembela Islam, Laskar Front Pembela Islam? Tangan siapa saja yang menumpahkan darah 6 anak muda itu? Diseret, ditendang ya. Nanti di akhirat itu kan mulut dikunci. Al-yawma akmaltu surat Yasin itu apa? Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, nakhtimu ala afwahihim, kemudian tangan bicara, kaki menjadi saksi terhadap apa yang dikerjakan. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu? Dan mereka tidak akan lepas dari kejahatan yang mereka lakukan.
baik yang memerintahkan maupun yang mengorganisasikan kejahatan itu, dan yang membunuh, dan yang menyiksa, dan yang menumpahkan darah. Nah, itu ciri dari rejim Jokowi adalah banyaknya pembunuhan, banyaknya korupsi, kemudian ya apalagi banyaknya hutang. Dalam konteks itu, ya kan, persoalan ijazah yang diduga palsu itu menjadi sesuatu yang remeh-temeh sebenarnya. Bagaimana mempertanggungjawabkan uang yang dihambur-hamburkan saat bansos, saat penanganan COVID itu, uang rakyat katanya. Dan berapa orang yang menikmati, yang mencuri dalam kondisi yang tidak terkendali atau dalam krisis COVID dan dalam proses-proses pembagian bansos itu, termasuk yang macam-macam. Jadi memang pemerintahan kemarin itu rusak ya, konstitusi dirusak ya, lewat peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 hari Senin 16 Oktober 2023. Pemilu juga dirusak ya. KPK itu dirusak juga, dilemahkan, ya kan. Rasa takut muncul di mana-mana, pembunuhan, demonstrasi dihadapi dengan kekerasan. Jadi kepemimpinan yang tidak adil itu begitu terasa kemarin itu. Penculikan, pembunuhan, terutama penyiksaan. Dan rakyat menderita. Harga-harga mahal. Sementara pejabat-pejabatnya itu kekayaannya bertambah. Menteri-menterinya, kalau kita perhatikan laporan LHKPN ya, laporan kekayaan pejabat negara itu, tapi kemiskinan makin terasa di mana-mana, pengangguran, PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi apa gunanya presiden? Apa gunanya pemerintah kalau rakyat itu tambah sejahtera, tidak sejahtera? Fungsi pemerintah kan sebenarnya cuma dua, menghilangkan rasa takut ya, rakyat cukup kebutuhannya dan aman, tidak ada rasa takut. Dan itu yang tidak terjadi. Yang cukup hidupnya, cukup makannya hanya kelompok-kelompok tertentu. Rakyat kebanyakan berjuang ya, menolong dirinya sendiri untuk mencari makan setiap hari. Jadi itulah ciri pemerintahan kemarin itu, banyak pembunuhan, banyak maling ya, banyak PHK, susah cari kerja. Dan itulah ya, negeri kita masuk Indonesia gelap sebenarnya di era kemarin itu. Apakah sekarang era Prabowo adalah Indonesia gelap jilid 2? Tampaknya iya ya, karena jargon-jargon membela rakyat itu enak didengar, gagah diucapkan, tetapi rakyat tetap harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sombron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.